penggerak, tergerak, bergerak, menggerak. Hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan Ibu Husnia Englanda. Beliau adalah guru ekonomi di SMA Islam Yakin Tutur. Selamat pagi, Dunia. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Dunia? Alhamdulillah. Insya Allah saat ini kita akan melakukan percakapan praobservasi, Bu ya. Karena nanti saya akan mengikuti jalannya pembelajaran Ibu, jadi melakukan supervisi atau observasi. Ya. Adapun tujuan dari supervisinya yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Insya Allah pelajaran ekonomi ya Bu ya, di kelas ekonomi di kelas 11 IPS. 11 IPS. Baik. Nah, kenapa kita melakukan percakapan praobservasi terlebih dahulu? Yakni ini sebagai persiapan awal Ibu dalam melakukan proses pembelajaran. Kita mulai ya Bu ya. Bagaimana tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Baik, tujuan pembelajaran saya untuk nanti pembelajaran di ekonomi kelas 11 IPS itu mengenai materinya itu mengenai kesenjangan ekonomi. Lebih tepatnya dan tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor daripada kesenjangan ekonomi yang ada di masyarakat. Dan yang kedua adalah untuk menjelaskan dampak kesenjangan tersebut bagi ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Jadi untuk mengidentifikasi faktor-faktor kesenjangan ekonomi itu ya Bu ya. Baik. Area pengembangan yang hendak dicapai dari Ibu apa? Area pengembangan yang hendak saya capai adalah yang utama dan pertama adalah untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi siswa sehingga siswa itu mampu memahami materi yang nanti akan saya sampaikan. Iya, tersebut. Berarti nanti pembelajarannya lebih akomodatif. Iya. Kira-kira strategi yang akan diterapkan oleh Ibu nantinya? Strategi yang nanti akan saya terapkan dalam proses pembelajaran di kelas itu nanti memakai strategi think and sell ya, tapi lebih tepatnya nanti siswa akan diajak diskusi. Nanti dalam satu bangku ada 2 siswa yang nanti akan mendiskusikan mengenai materi yang akan kita bahas. Nanti saya sajikan LKPD yang berupa gambar juga untuk nanti bisa didiskusikan oleh mereka. Itu berarti strateginya diskusi gitu ya? Ya, diskusi dan penyampaian diskusi. Nah, itu tadi juga sudah disampaikan ada LKPD gitu ya? Ya, mungkin ada media lain yang akan digunakan Ibu? Medianya hanya papan tulis, nanti ada video dan juga LKPD dan juga ada gambar yang nanti akan disampaikan oleh siswa. Kira-kira kapan mau dilaksanakannya Ibu? Insya Allah nanti pelaksanaannya kalau sesuai jadwal KBM yang berlangsung di kelas ekonomi di kelas 11 IPS itu hari Senin tanggal 12 Agustus di jam 2.34. Berarti nanti sekitar jam 7. Ada selesainya itu jam 9. Berarti 3 jam pelajaran. 3 jam. Semua upacara. Baik. Mungkin dari percakapan kita kali ini, praobservasi ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini nanti pasti saya akan mendapatkan sedikit banyak gambaran ya. Nanti saya di kelas itu mau seperti apa dan bagaimana dan hal apa saja yang perlu benar-benar saya persiapkan agar pembelajaran itu dapat berjalan dengan nyaman lah utamanya yang berbasis. Nah, mungkin ini lanjut dari percakapan observasi kita ya, semoga lancar, semoga nanti dimudahkan dalam pembelajarannya, juga sesuai dengan strategi dan mungkin arah pandangan Ibu tadi, pengembangan Ibu ya ini ingin berpihak kepada murid itu ya Bu ya. Terima kasih, kita akan bertemu lagi di kegiatan observasi ya Bu ya. Kegiatan diskusi pada pra observasi kita kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi di hari selanjutnya. Terima kasih. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu ya. Assalamualaikum.
Bilkis Hayula Salsabila, Cindy Isabella, Dava, Fandi Saputra, Fandi, ada surat? Muzarrafa, Kamila, Kenya, Karisma, Marvelius, Jonathan Viko, Marvelio Biasa Putra Prayitno, Tati Fandi, sama Viko. Apa ya? Ada surat hari ini? Sebelum KKR saya mau menanyakan kabarnya. Hari ini gimana kabarnya, Kak? Mas fotonya boleh dikemas dulu. Alhamdulillah kalau baik semua ya. Saya lihat ini kelas-kelasnya sudah bersih, jadi sudah siap melakukan pembelajaran hari ini dengan saya di mata pelajaran ekonomi. Ya. Ekonomi. Materi ekonomi yang minggu kemarin yang sempat kita bahas materi ekonomi tentang apa yuk? Masih ingat? Tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional. Kira-kira ada nggak yang masih ingat pengertian secara umum daripada pendapatan nasional itu apa? Ada yang masih ingat? Pendapatan nasional ya, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara selama 1 tahun. Ada pendapat yang lain mungkin? Atau pengertian yang lain? Sama ya? Pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang baik itu berupa barang ataupun jasa yang didapatkan di suatu negara itu dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, itu materi yang kemarin kita bahas. Nah, terus materi yang hari ini akan kita bahas ini kira-kira apa? Nah, sempat minggu kemarin itu saya singgung. Minggu depan materi yang akan kita bahas adalah mengenai kesenjangan ekonomi.
gambarnya agak saya besar. Ada gambar 1, ada gambar 2. Ada gambar
Pendapatan yang tidak merata, ada pembangunan yang tidak merata, pendapatan kurangnya lapangan kerja. Kondisi demografi, lah ini adalah dua lokasi yang berbeda. Kondisi demografi. Terus apa lagi perbedaan pendapatan tadi ya? Ya, orangnya ada beberapa alasan atau beberapa faktor yang menyebabkan kenapa sih di lingkungan sana di sini kok nggak sama, ya. Misalnya ada beberapa lagi nih ya, gambar sini itu adalah Sidoarjo. Ini adalah Sidoarjo. Kalau ini adalah kawasan Madura. Ini itu Sidoarjo. Sidoarjo. Ini itu adalah Pamekasan. Pokoknya sekitar Pamekasan sama Sampang kalau nggak salah itu kemarin Sampang Madura. Beda, padahal sama-sama wilayah Jawa Timur. Kok bisa ya bodoh Jawa Timur, aku ya Jawa Timur, aku Jambean, Wonosawiran, kok nggak sama? Kok bisa nggak sama? Karena memang ada beberapa faktor yang membedakan, ya kan? Silakan saya buka literaturnya sampean, halaman 67. Penyebab kesenjangan ekonomi. Penyebab kesenjangan ekonomi. Sebenarnya jawabannya dari yang sudah saya diskusikan tadi. Yang pertama penyebab kesenjangan ekonomi. Nah, dari wilayah, kondisi demografi. Sampai ada belajar geografi, pernah diterangkan yang namanya demografi. Letaknya itu nggak sama. Di sini itu di Sidoarjo, ini adalah Pamekasan atau Sampang Madura. Ya nggak sama. Secara demografinya itu berbeda. Kenapa? Demografi yang seperti apa? Saya lihat literaturnya sampai halaman 67. Kondisi demografi berkaitan dengan kependudukan. Kondisi penduduk di satu daerah dengan daerah lainnya tentulah berbeda, baik itu dari segi jumlah, komposisi, dan persebarannya. Kalau secara masyarakat itu sama-sama, orang itu sama. Rata-rata orang Jawa Timur itu orang itu sama. Bukan maksudnya dari mungkin itu kan bedanya itu cuma apa? Ada Madura sama orang sini asli misalnya itu jauh mungkin ya jauh lebih kota. Tapi demografinya itu nggak sama. Kalau sama itu kan mungkin nanti berapa kan sebenarnya dan sampai setelah ke sana, saya sudah pernah ke sana. Benar, memang kondisinya seperti ini kan ya. Karena mayoritas masyarakatnya bekerja di sebagai apa? Nelayan. Belum terlalu sadar lingkungan. Nah, sekarang ada kondisi Sidoarjo. Kota ya. Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang paling bagus di Jawa Timur. Itu Sidoarjo. Iya. Dari wilayahnya sangat bisa membedakan. Di sini kan perumahannya Mosambik. Sudah tertata dengan baik, mobilnya juga dijajar dengan rapi. Nah di sini ya, jadi makanya
Sidoarjo itu hanya industri yang ada di sana. Kalau di Madura itu jarang ada industri besar. Mungkin ada, tapi hanya industri rumahan. Industri rumahan. Kalau ini termasuk banyak industri besar di sini. Mayoritas orangnya itu bekerja di kampungan. Ya, banyak. Penghasilannya banyak, ya. Kalau di Madura itu banyak
Terus setelah ada developer ini sudah dibangun, kalau sudah dibangun itu nanti dijual lewat agen pemasaran. Agen pemasaran. Maka kesenjangan ekonomi sudah selesai ya, di faktor dan juga simpulannya sudah. Apa itu pengertian kesenjangan ekonomi? Minggu depan kita bahas mengenai ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan halaman 72 ya. Silakan nanti di rumah ambil sambil baca-baca literaturnya di bab ketimpangan ekonomi. Besok pas pertemuan selanjutnya saya juga mau diskusi kayak gini, seru kan ya? Diskusi ya. Nanti kita bahas mengenai ketimpangan. Baik ya. Kalau tidak ada yang tanyakan, terima kasih saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi dengan saya Rela Rodia, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pasuruan. Saya di sini bersama dengan Ibu Lucia Arimanda, guru ekonomi di Yayasan itu, juga bersama dengan Ibu Pertiwi selaku baik, kita mulai kegiatan observasinya ya Bu ya. Setelah observasi kemarin, kira-kira bagaimana perasaan dari Bu ya? Alhamdulillah, observasi kemarin yang kita laksanakan di sini di kelas 11 IPS mata pelajaran ekonomi, alhamdulillah berjalan baik sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Ya, alhamdulillah berjalan baik dan anak-anak juga antusiasnya juga lumayan. Prosesnya ya, jalannya dengan baik gitu ya Bu ya. Perasaan menjalankan sendiri bagaimana? Senang karena beberapa anak yang biasanya atau dalam pelajaran sehari-harinya itu kurang aktif kemarin muncul. Mungkin pas mau menyampaikan apa yang menjadi apa kayak pertanyaan terus menanggapi Senang karena beberapa peserta didik murid yang biasanya tidak antusias jadi antusias. Iya. Kemarin memang terlihat sangat antusias sekali. Kira-kira apakah pelaksanaan dari dunia kemarin itu sudah sesuai dengan rencana yang direncanakan ini? Alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Memang pas di ada beberapa pertanyaan sebenarnya tidak apa-apa. Ada beberapa pertanyaan yang saya pikirkan sedikit keluar dari topik. Tapi alhamdulillah kemarin sudah tercapai. Meskipun tak sama topik dan pembahasannya masih ada. Jadi sudah sesuai rencana. Mungkin ada beberapa di situ tadi ya anak-anak yang keluar dari topik gitu ya. Tapi masih nyinggung ya Bu ya. Masih